Pembacaan riwayat manaqib Al-Marhum Rahmatah Hayyul Qayyum Al-Maghfurlah Sahibul Haul Kiai Haji Abdul Hadi bin Haji Ismail yang akan dibacakan oleh salah satu cicit daripada guru kita, yaitu Saudara Ahmad Malih. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busyra ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'i linayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Uhayyikum bitahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlal jinan, wa tahiyatan fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahraka quluba awliyahi binirani mahabbatih wastawfa himamahum wa arwahahum bisyauqi ila liqahi wa musyahadatih wa waqafa absarahum wa basairahum ala mulahazati jamali hadratih. Ulaika alladzina astafahum liwilayatihi wastakhlasahum min baini asfiyahi wa khassatihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadil mab'uthi bi risalatihi wa ala alihi wa ashabihi a'immatil haqqi wa qadatihi. Amma ba'du. Fahadha mukhtasarun qalil fi sirati Syekh Al-Haji Abdul Hadi bin Haji Ismail Al-Fakir rahmat Rabbihil Jalil. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ikhtasallahu al-ulama ala sairil anam bi anwa'in min at-tafdil wa rafa'a qadrahum fi ashrafi maqami wa ahsani makil li'annahum la yaquluna wa la yaf'aluna illa bima fit tanzil. واتباعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف بأكمال الأوصاف في القرآن والتوراة والإنجيل. ولعل رحمة الله بقراءة حياتهم وفضله الجزيل وعزة لنا ولكم يوم الرحيل. Kiai Haji Abdul Hadi bin Haji Ismail. Kiai Haji Abdul Hadi adalah anak Haji Ismail bin Muhammad bin Syekh Aminuddin bin Syekhul Ummah, Khatib bin Syekh Sahib bin Syekh Muhammad Makhdum bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Aliuddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Syarif Hasanuddin Al-Bantani. Adapun ibunya adalah Hajjah Siti Aminah binti Suhainan Al-Bughisi. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi yang lebih dikenal dengan Guru Hadi dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah bertepatan dengan bulan November 1912 Masehi di Kampung Jawa, Manggarai, Gang Kelor. Pada umur 23 tahun, tepatnya 13 Rabiul Akhir tahun 1354 Hijriah atau 5 Juli 1935 Masehi, beliau menikah dengan putri Tuan Guru Sayadi Rawa Bangke yang bernama Siti Rodiah dan mendapatkan 6 orang anak, 1 laki-laki dan 5 perempuan. Di masa kecilnya, ketika berusia 6 tahun, almarhum belajar mengaji dengan Bapak Tamam, dilanjutkan dengan Bapak Ali di Pisangan Baru. Kemudian pada usia 10 tahun dipindahkan untuk belajar dengan Guru Mustaqim Rawa Bangke atau Rawa Bunga untuk memperdalam ilmu nahwu, shorab dan aqaid. Kemudian dilanjutkan untuk menuntut ilmu fikih, ilmu a'rud dan ilmu mantik dengan seorang ulama besar Betawi, Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Kemudian setelah Guru Marzuki wafat, dilanjutkan belajar dengan menantunya, yaitu Guru Muhammad Tahir bin Jakman Cipinang Muara. Dengan Guru Mahmud Menteng, beliau juga banyak mempelajari ilmu fikih dan balaghah.
Kemudian banyak kitab-kitab yang beliau baca dengan guru Abdul Majid Pakojan. Di antaranya kitab Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Dengan muallim Sodri Pisangan, beliau memperdalam aqaidul iman dan usul fikih. Adapun tafsir Al-Quran dan ilmu faraid, beliau pelajari dari Kiai Humaydi bin Saleh dari Cirebon. Dan guru-guru lain diantaranya dengan guru Tahir Legok Otista dan guru Muhammad Zain Kampung Melayu. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi memiliki seorang teman yang bernama Al-Habib Zain Al-Idrus dari Kampung Pulau. Dengan wasilah beliaulah Al-Maghfurlah mulai dekat dan kenal dengan para habaib, sehingga beliau banyak belajar dan banyak membaca dengan guru-gurunya dari kalangan habaib. Di antaranya ialah Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dan kepada Al-Allamah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Lalu dengan Habib Zain bin Abdullah As-Salabiyah Al-Idrus, beliau banyak bertanya tentang fikih dan tasawuf. Begitu juga dengan Habib Abdullah bin Salim Attas Kebun Nanas. Beliau membaca kitab An-Nasaihud Diniyah dan Jami'us Shaghir. Sedangkan dalam ilmu hadis, beliau banyak mempelajarinya dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Otista. Beliau juga banyak mengambil ilmu dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Keramat Jati, dan kepada Habib Syekh bin Salim Al-Attas Sukabumi, beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lainnya secara langsung. Dan dengan Habib Hasan Fadak Makkah Al-Mukarramah, beliau belajar mengenai mud dan shan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung mendapatkan ijazah darinya. Dan dengan Syekh Yasin Al-Fadani, beliau mendapatkan keterangan tentang mustalahul hadis. Dan sedangkan bermacam-macam qasidah beliau dapatkan dari Syekh Zain Bawiyan. Di masa tuanya, beliau juga masih bersemangat dalam menuntut ilmu dan banyak membaca kitab serta mendengarkan keterangan-keterangan dari Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas Batu Ceper. Begitu juga dengan Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Bukit Duri. Kecintaan almarhum yang sangat tinggi kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan seringnya hadir di majelis-majelisnya para habaib, baik yang berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Bahkan di akhir usianya Kiai Haji Abdul Hadi begitu himmah dan penuh semangat untuk bisa sampai ke negeri Yaman Selatan, tepatnya di Hadramut, tempat makam puluhan ribu aulia, termasuk para makam leluhur guru-gurunya. Setelah bermusyawarah dan memohon spirit dari 3 tokoh besar pada masa itu, yaitu Kiai Haji Abu Yadim Yati Cedasari Pandinggelang, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, dan Habib Abdullah bin Husain Asyami Al-Attas. Maka pada tahun 1933, tepatnya awal Rabiul Awal, berangkatlah beliau didampingi salah seorang cucunya untuk ikut serta dalam rombongan putra salah satu gurunya, yaitu Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Sebelum tiba di Hadramut, beliau dan rombongan lebih dulu ke negeri Yordania untuk berziarah ke makam Nabi Syuaib alaihissalam dan Ashabul Kahfi. Beliau juga sempat mengunjungi Bahrul Mayyit atau Laut Mati. Setelah 3 hari di Yordania, beliau melanjutkan perjalanan menuju Hadramut dengan penerbangan ke kota San'a di Yaman Utara. Setelah itu melanjutkan penerbangan ke Sewun. Namun setelah tiba di Sewun, hampir saja beliau pingsan setelah terkena sinar matahari langsung. Karena begitu panasnya terik matahari di sana. Dari Sewun, beliau melanjutkan perjalanan menuju Tarim, tepat di kediaman seorang al-alamah di zamannya, Al-Waliyul Mukasyif Abu Tarim Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tiba di sana, kondisi beliau sangat memprihatinkan.
bahkan mengkhawatirkan mengingat fisiknya yang sudah begitu sepuh, semakin lemah, sampai-sampai Habib Abdurrahman bin Syekh mendatangkan seorang dokter untuk mengobatinya. Namun tidak ada perubahan dan tidak dapat ditemukan jenis penyakitnya. Khawatir membuat repot keluarga Habib Hasan Asy-Syatiri. Saat itu juga Habib Abdurrahman bin Syekh ingin membawa beliau untuk diistirahatkan di kediamannya atau di kampung halaman orang tuanya di Huraidah. Di luar dugaan, justru Habib Hasan sendiri yang mencegah dan meminta agar guru kita Kiai Haji Abdul Hadi untuk tetap istirahat di kediamannya. Maka ditahanlah guru kita dan seorang cucu yang mendampinginya untuk tidak keluar dari rumahnya dan mempersilahkan Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas bersama rombongan untuk melanjutkan perjalanan ziarahnya. Selama 12 hari guru kita terbaring lemah di kediaman Habib Hasan Asy-Syatiri, sehingga beliau tidak berziarah ke makam para aulia di Hadramut. Sekalipun tarim yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari kediaman Habib Hasan. Alhasil beliau hanya bisa keluar dari rumah Habib Hasan pada malam terakhir sebelum keberangkatannya menuju tanah air, yaitu untuk menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Ba'alawi. Adapun ziarah beliau hanya bisa diwakili oleh cucunya yang mendampinginya itu, atas perintah Habib Hasan Asy-Syatiri, dengan menyuruh putranya Habib Alwi bin Hasan Asy-Syatiri untuk menemani ziarah cucu beliau. Manakala guru kita ditinggal pergi ziarah, beliau diurus oleh Saidi, WNI asal Sukabumi, yang cukup lama mengabdi pada Habib Hasan. Karena walau bagaimanapun beliau sangat membutuhkan nama-nama para aulia Hadramut, terutama dari kalangan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk menjadi tambahan catatan beliau dalam bertawasul dengan berkirim Fatihah buat mereka yang bisa beliau kirim selepas sholat subuh dan sholat asar setelah membaca zikir tauhid. Setelah tiba di tanah air, seperti halnya sebelum berangkat ke Hadramut, beliau berkunjung ke kediaman Habib Abdullah Syami. Setelah kembali pun beliau berkunjung ke kediaman Habib Abdullah Syami. Cucu beliau menyampaikan kepada Habib Abdullah tentang keadaan fisik dan kondisi beliau selama di Hadramut dengan mengatakan, Kiai Haji Abdul Hadi bukannya sakit, tapi dia tidak kuat menerima nur para aulia di Hadramut yang datang kepadanya. Maka dari dasar itulah Habib Hasan Asy-Syatiri menahan agar Kiai Haji Abdul Hadi tetap bertahan di kediamannya. Tidak diperkenankan untuk dibawa ke Huraidah oleh Habib Abdurrahman bin Syekh, dengan tujuan agar Habib Hasan ikut turut mendapatkan bagian dari anwar para aulia itu. Begitulah Habib Abdullah Syami mengatakan, wallahu a'lam. Yang menjadi suatu keanehan adalah bahwasanya Habib Abdullah Syami mengetahui keadaan sekecil-kecilnya guru kita selama di Hadramut. Setelah kembali dari Hadramut, guru kita kembali sehat. Bahkan setelah 10 hari di rumah beliau, masih sempat ke Haramain Mekah Madinah untuk melaksanakan umrah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 hari didampingi cucunya tersebut. Dan itulah yang terakhir beliau menginjakkan kaki ke Haramain sampai wafat. Dengan bekal ilmu yang almarhum dapatkan dari guru-gurunya, beliau berdakwah, mengajar di masjid-masjid, musola-musola, dan majelis-majelis taklim. Yang di samping itu beliau juga mendirikan pondok pesantren Putri Al-Istiqamah, yang murid-muridnya telah menyebar di Jabodetabek dan membangun sebuah masjid Jami Al-Akhyar. Satu buah karya tulisnya tentang aqaid yang diberi nama Tukilan, yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh umat Islam dalam menghidupkan dakwah. Di lingkungannya diadakan pengajian rutin Jumat pagi untuk kaum ibu dan malam Rabu untuk kaum bapak, guna meningkatkan pengetahuan agama untuk masyarakat Gebembem dan sekitarnya pada saat itu.
dan alhamdulillah masih dipertahankan hingga sekarang ini. Almarhum Guru Hadi adalah sosok ulama yang bersifat tawadu, sifat zuhud dan wara'nya jelas terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dari kebiasaannya yang disaksikan banyak orang, jauh sebelum waktu sholat tiba, beliau sudah berada di masjid, duduk menghadap kiblat, menghatamkan Al-Quran. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Jumadil Akhir 1418 Hijriyah, bertepatan dengan 3 Oktober 1998, di siang hari yang tidak begitu panas, kurang lebih sekitar jam 2 siang, beliau berpulang ke rahmatullah dengan tenang, meninggalkan dunia yang fana ini selama-lamanya. Demikianlah sejarah singkat Al-Maghfurlah Abdul Hadi bin Ismail. Semoga dengan pembacaan riwayat ini kita semua selalu mendapatkan cucuran rahmat serta keberkahan dan berusaha untuk mengikuti jejak langkah almarhum yang berpijak di atas jalannya para salafus saleh, serta selalu mendapatkan taufik dan hidayah dan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama para anbiya, syuhada dan salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza yakfi minni, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.